Terkait dengan penilaian SKP, sebenarnya kalau ranahnya SKP ini kan ranahnya Binpek ya Pak, bidang Binpek ya. Jadi kalau yang saya tahu ya Pak, kalau kita melihat Permen 46 tahun 2022, di situ ada semacam pendistribusian penilaian. Jadi apabila organisasi itu nilainya baik, itu berarti ada presentase, saya nggak hafal nih distribusinya berapa, tapi di situ ada sebenarnya. Di situ mungkin maksimal ya, ada maksimal yang bernilai baik itu pegawainya ada 70%. Tuh. Dan sisanya bisa dimungkinkan dapat nilai sangat baik atau butuh perbaikan. Jadi kalau dari SKP yang Permen 46 ini tujuannya adalah goalnya organisasi. Kalau dulu kan lebih cenderung ke individualitasnya masing-masing pejabat fungsional. Kalau ini enggak, ini bagaimana sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan baik, dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka didukung oleh para pejabat fungsional seperti itu. Jadi maka di sini ada pendistribusiannya, tergantung nilai dengan nilai organisasinya seperti itu. Nah, kalau untuk pendistribusiannya mungkin nanti bisa lebih lanjut, barangkali bisa didiskusikan dengan ini ya bidang Binpek ya untuk pendistribusiannya. Itu ada kalau nggak salah di Permenpan itu kalau nggak sama surat edaran terkait penilaian kinerja itu ada pendistribusiannya. Nah, apakah itu diterapkan atau tidak? Itu kan makanya seharusnya idealnya. Kalau saya bicaranya idealnya harusnya diterapkan gitu. Maksudnya biar semua berjalan baik dan atasan langsung menilainya pun harus sesuai dengan norma yang ada di situ seperti itu. Lah, tapi ketika tadi yang kalau dulu kan guru-guru dia harus membuat jurnal ilmiah. Nanti kan akan terjadi mungkin dia nggak pernah buat jurnal ilmiah aja nanti bisa naik pangkat. Saya yang rajin bikin jurnal ilmiah, apa bedanya dengan saya? Lah, mungkin di situ bisa dimasukkan di dalam pekerjaannya dan bisa mendirikan nilai tambah. Lah, kalau kemarin untuk nilai sangat baik itu bisa dimungkinkan apabila ada inovasi baru. Jadi ada inovasi baru dari para pegawainya, itu bisa dimungkinkan mendapatkan nilai sangat baik. Ini saya bicara secara umum, bukan khusus untuk guru ya, secara umumnya seperti itu. Sama halnya dengan analis keuangan pusat dan daerah. Di situ sudah menggunakan angka kreditnya pakai konversi SKP, sudah lama. Dan sampai sekarang dari Permendagri ini sudah membatasi terkait dengan pengembangan profesinya. Mereka tetap mensyaratkan untuk kenaikan ke jenjang madya AKPD ini harus mempublikasikan karya ilmiahnya ke jurnal nasional seperti itu. Nah, itu makanya apakah nanti di guru-guru ini juga akan ada kebijakan seperti itu atau tidak? Nanti kita menunggu barangkali ada peraturan Permendikbudnya mengeluarkan aturan guru nanti kalau misalnya mau pembaca tetap ya bikin jurnal ilmiah, salah satu syaratnya selain dengan angka kredit. Nah, itu tapi kan sampai sekarang belum ada. Barangkali itu ada. Dari amanat Permenpan itu memberikan kesempatan kepada instansi pembina atau instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu, memberikan poin tambahan untuk dalam proses kenaikan jenjang atau pangkatnya seperti itu. Itu yang itu Terus kemudian tadi untuk yang pertanyaan kedua, yang EKP-nya sisanya banyak angka kreditnya sisa nilainya banyak. Misal tadi saya sampaikan kan contohnya si A dia angka kredit terakhirnya padahal dari tahun 2015 sudah dapat di posisi 4A, dia dapatnya 560. Ketika dia dikurangi nilai dasarnya madya berarti kan totalnya 160. Itu sudah bisa diusulkan ke kenaikan pangkat 3B. Jadi kalau syarat kenaikan pangkat kan yang penting ada dokumen penetapan PAK terakhirnya. Nah, berarti bisa diusulkan seperti itu. Carilah periode yang terdekat. Sekarang kan kalau kenaikan pangkat kan sudah ada batasnya kapan dia harus mengupload bekas
setelah ada penetapan PAK terakhirnya seperti itu. Nah, kalau yang ijazah ya, yang ijazah linier. Kalau ijazah yang dinilaikan ini, kita melihat apakah ijazahnya itu sudah diterbitkan penggunaan gelarnya atau belum, ada izin belajarnya atau belum, ada peningkatan pendidikannya ke SKN atau belum, seperti itu. Kalau ijazahnya sudah diakui, maka bisa dinilaikan. Yang penting ijazah itu ijazah yang lebih tinggi dari pendidikannya yang sebelumnya, seperti itu. Gitu. Cukup ya? Ada? Belum ada. Izin belajar. Belajarnya mulai awal. Masih dulu Izin belajarnya doang. Ya mungkin kalau misalnya sudah penggunaan sudah. Ini di awal tahun. Udah. Misalnya ngapunten barangkali ini kan udah lama. selesai di 1 Desember, belum proses pembagian dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita katakan pakai periode Februari kayaknya nggak nyampe, kayaknya mungkin bisa di periode berikutnya. Kan padahal kan Izin belajar ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo Ibu. Penilaiannya. penilaiannya. Pantawi bisa, nggak bisa. Menilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk, ada mau nggak masuk. Saya hanya ingin bertanya terkait kemarin pengumpulan pak terakhir yang golongan 4B ke atas. Kemarin untuk yang golongan 4B ke atas diminta untuk mengirimkan pak terakhir. Yang ingin saya tanyakan, apakah pak asli atau pak yang telah dilegalisir? Kalau memang dilegalisir dari kepala sekolah atau langsung kepada BKD. Kemudian yang kedua, seandainya kita mau mengajukan pak yang terbaru sekarang, berkas-berkas apa yang harus kita lampirkan selain pak yang telah kita peroleh? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkait dengan dokumen PAK-nya, itu kemarin kan ini Bu, ada waktu saya sosialisasi dengan Konwil Brebes nggih. Ada beberapa ibu guru yang memberikan informasi seperti ini, pengalamannya ibu guru itu ya. Ini ngapunten aja karena kami DKD emang benar-benar nggak terjun langsung ke Simpakin. Tapi ini saya mendapatkan informasi dari ibu guru salah satu yang sudah mengupload. Jadi ibu guru itu mengupload dengan PAK yang sudah distempel, tapi ditolak ternyata. Nah, tapi ada yang diterima seperti itu kan. Nah, terus kemudian setelah ditanyakan ke operatornya, katanya disuruhnya untuk mengupload yang dengan legalisir. Yang legalisir siapa? Karena tim penilai angka kredit kan ada di Dinas Pendidikan ya. Nanti yang legalisir adalah Dinas Pendidikan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu sudah upload, sudah diterima belum? Ditolak? Masih proses. Nah, kalau lebih baik coba yang pakai legalisiran aja Bu, karena kemarin ada kasusnya 3 orang dulu katanya ini ngupload nih pakai yang asli semua, yang satu diterima, yang 2 ditolak, kemudian yang 2 mengajukan pakai legalisiran. Terus dalam perjalanannya yang sudah ditolak ini tiba-tiba yang sudah diterima tiba-tiba ditolak, seperti itu. Nah, makanya mau nggak mau kan berarti kan di sini malah menerimanya yang legalisiran kan. Nah, maka disiapkan aja ibu yang legalisiran gitu. Kalau melihat dari pengalaman yang menurut guru di Brebes seperti itu. Terus tadi yang kedua apa ya Bu? Apa saja? PAK yang tahun 2023 apa yang tahun 2022? Yang konversi ya. Kalau konversi itu, ibu cukup membuat SKP, dilanjutkan membuat dokumen konversi angka kredit dan akumulasi saja. Nah, nanti apa aja di dukungnya itu yang menilai atasan langsung. Apakah bukti dukungnya di dalam SKP itu sudah sesuai atau belum? Itu nanti yang menilai atasan langsung seperti itu. Jadi nggak usah ini lagi, maksudnya repot-repot bawa dokumen pengumpulan penilaian ke tim penilai, tidak seperti itu. Yang menilai murni, jadi makanya baik-baik Bu sama atasan langsung ya gitu ya Bu. Seperti itu. Untuk berkas kenaikan pangkatnya Bu, mungkin apa aja? Apakah sama dengan kemarin? Kayaknya kurang lebihnya sama sih, kurang lebihnya sama.
Mendel B. kurang lebihnya sama, dokumen-dokumen kepegawaian kan kayak SKP 2 tahun terakhir itu ya, angka kredit, SKCPNS. SK Mau jabatan. naik lagi. Iya maju. Iya. Nanti menunggu 2 tahun. Baru Tahun kemarin. depannya iya. Enggak 2022. Iya. Ini aja udah. Ditolak oleh verifikator itu di situ muncul keterangan upload kembali, upload ulang, pak terakhir dilegalisir, tetapi di situ ada keterangan dilegalisir dinas atau satuan pendidikan. Berarti kan mungkin ini asumsi saya. Kalau misalnya seorang kepala sekolah mungkin melihat dari atasan langsungnya, mungkin yang melegalisir itu. Kepala sekolahnya Misalnya kepala sekolah berarti yang melegalisir dinas. Tapi untuk seorang guru, kalau yang misalnya ditolak, haknya mungkin yang melegalisir kepala sekolahnya. Ya, kalau saya kan tidak tahu ya, dicoba saja. Kalau misalnya mau mencari aman, sih ke dinas saja. Kalau menurut saya cari aman pasti lebih aman di dinas daripada kita salah mempersepsikan satuan pendidik itu apa gitu kan. Kalau kita bisa saja satuan pendidik kepala sekolah ya dari sekolahnya masing-masing seperti itu. Kalau misalnya mau lebih aman, ini kan waktunya juga udah mepet ya, sudah mau tanggal 5, jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus segera mengupload seperti itu. Ada lagi? Barangkali ya, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim PKD serta sumber kegiatan ini, yang ingin saya sampaikan yang pertama, kami selalu mengucapkan terima kasih dengan adanya perubahan tentang PAK yang selama ini kami itu sangat-sangat dibuat mumet dan ribet, malah sampai ada guru yang pasrah. Mungkin dalam golongan pangkat itu ada yang udah 6 tahun nggak naik pangkat karena ribetnya itu ya. Terima kasih. Tapi dilihat dari tadi juga hampir sama, cuma ya agak ringan sedikit. Yang ingin saya tanyakan, apakah suatu saat nanti apakah ada kenaikan pangkat otomatis, Bu? Kalau seorang guru sudah 4 tahun kayaknya sudah mumet, nggak mengusulkan, apa yang dalam 4 tahun itu langsung bisa naik pangkat gitu. Kemudian yang kedua, guru itu memang sudah sangat sibuk, apalagi kepala sekolah untuk kegiatan tugas pokoknya kepala sekolah dan guru itu memang luar biasa. Untuk mikiri ini kapan saya naik pangkat, ini kayaknya ruwet sekali. Untuk itu kami pengen ada tim juga. Kalau tadi disebutkan sekarang tidak ada tim penilaian akredit, mestinya harus ada orang datang di tingkat korwil, artinya untuk menganalisa ini guru si A ketika ya sudah layak naik kan bisa diusulkan atau dijemput bola lah, biar ada saling kerjasama antara yang ingin naik pangkat karena tidak mengertinya atau karena malesnya, supaya ada tim. Ya syukur-syukur itu di bawah PKD ada di tingkat kodim masing-masing. Karena irinya begini, Bu, kalau lihat di berita itu Pak Polisi menangkap atau menggagalkan tindak kejahatan aja bisa langsung naik pangkat lebih tinggi, langsung dari sersan 1 langsung. Ini guru mestinya ada ketika mengajar, kemudian anaknya benar prestasi lombanya dan seterusnya, itu mestinya ya langsung naik pangkat. Ini guru ini memang luar biasa, ada kenaikan pangkat seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Masukan yang tadi nggak Pak, maksudnya terkait pengumpulan dupak, saya tuh ngalami Pak, mengumpulkan dupak pertama dan terakhir, bener Pak, mumet, gitu Pak, mumet Pak. Saya itu mengajukan berkas terasa sudah banyak, setelah maju ke tim penilai, ternyata ditolak, gara-gara kurang tanda tangan di dalam datanya tersebut, seperti itu.
Ya itu saya juga beruntung, alhamdulillah cuma ngalamin 1 kali kayak gitu ya Pak. Lagi sama. Jadi sebenarnya Bapak dengan ini konversi ini menurut saya itu sudah sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Kalau boleh tahu di sekolah ada pengelola kepegawaiannya apa tidak gitu? Nggak ada. Mungkin di Pak ada salah satu sukarelawan di sekolahnya itu. Kepala sekolah merangkap penjaga, merangkap TNI. Wis sebenarnya sebenarnya gini Pak, kalau Bapak Ibu ini kan ngisi SKP yang triwulan ngisi sendiri apa diisikan? kalau itu mudah pada ngisi sendiri Bu. Nah, Untuk sudah ngisi ngitung-ngitung sendiri kayak kan? kita ini Sudah ngisi sendiri kan? Nah, belum bisa ya. kalau sudah ngisi sendiri, ya sebenarnya gampang Pak. Kan SKP sudah ngisi sendiri, udah ngisi kan? Nah nanti akhir tahun kan tinggal dicetak. Nah kemudian Bapak Ibu cuma tinggal bikin lembar konversinya aja sama akumulasinya, diketik, dimasukkan tanda tangan kepala sekolah, selesai. Gitu ringan banget. Nah itu yang belum tahu. Iya, yang belum tahu. Nah, makanya kan kayak gitu. Kalau misalnya maksud Bapak pengelola kepegawaian mengisikan SKP dan segala apa sebagainya, itu kan SKP harus diisi sendiri Pak. Kan seperti Makanya itu. yang butuh guru juga. Nah kalau misalnya Jadi guru sebagai juga bahan sih. pengingat ya mungkin nanti dari Korwil ada pengelola kepegawaian yang mengingatkan gitu, maksudnya mengetes itu bisa mungkin nanti untuk usulan ke dinas ditampung sama Korwil dulu atau bagaimana itu bisa dilakukan, monggo. Itu nanti teknisnya bagaimana, monggo terserah seperti itu. Tapi kalau misalnya ini tuh kayak ibaratnya kalau dikerjakan sendiri tinggal punya filenya di print kayak gitu, setiap SKP dibuat diekin, dicetak, dibuatkan ininya selesai gitu loh. Nggak perlu yang ribet-ribet macam-macam dan lain sebagainya seperti itu Pak. Gitu. Barangkali tadi ada aplikasinya ya Bu. Dalam? Mohon di-share tadi ada aplikasinya. Hitungan Excel. Hitungan Excel yang barusan. Oh, oke, ada. Nanti saya kirim ke salah satu ya linknya ya. Atau Mas Afif yang di tim Yuhu di bisa nggak? Di slide Sudi. ya nanti kita ini kan ya, nanti sambil Bapak Ibu dibagikan berita acaranya, nanti saya tak tuliskan link untuk apa namanya tadi yang Excelnya sama PowerPoint-nya seperti itu. Dalam? Oke, kalau simpakinya emang kami tidak tulis, tapi ini info aja karena kemarin saya baru dapat infonya tanggal 5 Desember. Simpakin apa ya? Kemarin Tulis aja simpakin ya gitu nanti muncul sendiri kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Barangkali sambil dilanjutkan pembagian berita acara ya, nanti biar itu ya. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya boleh ke saya aja. itu singkatnya gimana? Baik, kami kira untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Nanti apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi bisa langsung ke Ibu Suwarni SH. Baik, acara selanjutnya yaitu pembagian berita acara. Jadi kepada perwakilan nama sekolah yang kami sebutkan dimohon menuju ke petugas pembagi berita acara dengan Bapak Apri, dan untuk Bapak Ibu yang lain dimohon untuk tetap menunggu antrian. Itu acara ini ada